Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jemaah, terkhusus Pak Hilmi, alhamdulillah terima kasih berkenan hadir. Para jamaah Medco sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini di Ramadan yang bulan mulia, insya Allah kita memasuki hari yang kelima. Kita tentunya memanjatkan puja dan puji syukur kita bahwasannya Allah masih memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa berada di tengah-tengah kajian ilmu ini. Kang Eman, iya, gimana nih? Kita hari ini bersama siapa nih? Tentunya kalau lihat wajahnya udah nggak asing lagi kita ya. Ya. Juga tidak lepas dari HP ya. Bahkan ini pengalaman pribadi Kang Bimo nih. Kalau saya ke kantor ketinggalan dompet sih nggak apa-apa ya. Asal jangan ketinggalan HP ya Ustadz ya. Kembali lagi ya. Begitu pentingnya HP ya di genggaman kita terus ya. Ini juga dirasakan oleh anak-anak kita ya. Anak-anak kita juga tidak bisa lepas dari gadget, terutama di saat menghadapi pandemi 3 tahun yang lalu. Anak-anak kita harus tetap melakukan sekolah dengan jarak jauh, tentunya semakin familiar, semakin dekat dengan HP. Nah, HP ini seperti dua mata pisau ya. Bisa bermanfaat, sangat banyak manfaatnya, tapi juga di dalamnya terkandung risiko dan dampak yang mungkin yang sangat besar dan perlu kita waspadai, terutama kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana kita menghadapi fenomena kecanduan gadget ini bagi anak-anak kita, bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi itu, kemudian sifat yang harus kita miliki sebagai orang tua dalam menghadapi fenomena seperti itu, tentunya akan kita bahas kupas tuntas bersama ahli parenting kita nih. Nah, untuk itu kita coba mulai, kita perkenalan dulu ya Ustadz. Barangkali ada yang belum kenal ya, tapi saya yakin semua pasti sudah kenal ya. Kita sapa dulu nih Ustadz nih sebelumnya. Ustadz, gimana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya ingin nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat, ya. Alhamdulillah sehat hari ini, bahagia ngeliat teman-teman di sini ya, insyaallah. Ya, kenalin Ustadz, mungkin saya udah sempet ya kontak sama Ustadz nih. Ini apa? Saya menemani Kang Eman nih sebenarnya nih. Eman di sini. 3 minggu yang lalu ketemu di Arudo ya Ustadz. Iya makanya. Baik, sedikit mohon izin saya menyampaikan biodata singkat beliau. Beliau bernama Benri Jaisur Rahman. Beliau tinggal di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Lahir di Jakarta tahun 81, ini beda tipis sama saya lah Ustadz. Umurnya, gantengnya, tapi ilmunya beda jauh ya. Ilmu parentingnya beda jauh sama saya. Baik, beliau di IG-nya @ajobenri, kemudian di channel YouTube-nya Fatherman. Status beliau menikah, 1 istri 5 anak, jangan salah Ustadz ya. 1 istri 5 anak ya.
jangan kebalik. Moto hidup beliau senyum, nah, dari tadi senyum terus Ustaz. Berarti memang betul moto hidupnya senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Itulah moto hidup beliau ya. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Mahat Al-Hikmah Jakarta, kemudian di FISIP UI, dan terakhir di Mahat Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas yang beliau jalankan sampai saat ini, beliau rutin sebagai Mubalik Terus, kemudian pengasuh website www.fatherman.id, kemudian beliau sebagai praktisi Islamic Parenting, pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku dan narasumber dari berbagai seminar dan kajian parenting ya. Insya Allah nanti akan ada buku-buku beliau ya yang tersedia nanti yang bisa dimiliki oleh para jamaah dengan syarat dan ketentuan harus dibaca ya Ustadz ya, wajib dibaca. Insya Allah juga kita siapkan Ustadz souvenir buku-buku dari Ustadz ya udah kami siapkan, dan juga nanti mungkin timnya Ustadz juga akan menyiapkan ya jika memang ada yang berkenan. Itu silahkan bagi para ayah bunda sekalian nih. Ayah bunda atau masih ada yang ini? Joker ya. Kalau parenting kan ayah bunda Ustadz ya. Bagi Joker ya sebagai modal ya. Baik, ini modelnya kita talk show, jadi kita interaktif, kita tidak monolog dari Ustadz. Silakan dari para jamaah yang di ruangan ini maupun di online untuk menyiapkan pertanyaannya, dan pasti jangan lupa ya ada hadiahnya juga ya. Insya Allah ada hadiah yang nanti yang akan kita bagikan kepada peserta yang aktif yang bertanya. Insya Allah akan kita sampaikan hadiah. Karena waktunya juga mepet ya, sedikit sekali, dan yang disampaikan Ustadz pasti daging semua kalau kata anak sekarang Ustadz ya. Ada ampelanya. Ada ampelanya ya. Biar enak ya tadi. Baik, nah kita pancing dulu nih Ustadz nih, gimana nih kira-kira menghadapi kecanduan gadget anak itu ya. Sepertinya ini menjadi fenomena yang dirasakan oleh sebagian besar ibu-ibu. Mungkin bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semua, ayah dan bunda, calon ayah dan bunda, kita mungkin bicara tentang canduan itu harus membedakan dulu apa yang disebut definisi candu atau etik, karena sejatinya handphone atau gadget itu dia tidak menjadi sebuah masalah ketika ada step-step yang kita lihat dulu. Ada beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama adalah ketika gadget dijadikan use namanya. Kamu nanya. Iya benar nak. Ada yang namanya pertahapan pertama using itu berarti memang dia memakai berdasarkan kebutuhan. Kemarin pandemi, bunda aku mau pakai buat Zoom boleh enggak? Itu using. Bun ada tugas mau ngelihat misalnya channel YouTube ini katanya ngajarin masak, itu using. Bunda katanya kalau ini artikelnya dia nyari di Google, itu nama using. Nah setelah using baru tahapannya mana misusing. Misuse itu adalah ketika dia lagi Zoom tiba-tiba coba lihat deh sambil Zoom tiba-tiba ngelihat sambil ngetik WA atau mungkin dia ngegame gitu ya. Tapi seolah-olah dia nge-Zoom. Ketika diingetin ya langsung dia using lagi. Itu nama misuse. Berikutnya tahapannya abusing. Jadi ke abuse itu adalah dia lagi bete, lihat handphone bukan buat kebutuhan yang di awal itu ya, tapi buat main game, udah handphone gitu ya. Untuk apa? Main game. Dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak berkaitan dengan fungsi awal yang kita berikan sebagai fungsi edukasi. Itu namanya abuse. Ya. Baru yang keempat namanya dependent. Nah, dependent ini ketika dia ya kemana-mana wajib nenteng sekadar untuk melihat gitu ya. Terus kalau misalnya tadi ketika kalau nggak kebawa gelis rasanya balik gitu ya. Nah itu dependent. Nah terakhir yang fatal itu edik. Kalau edik itu sudah mengganggu fungsi syaraf. Dan biasanya itu sampai ke tahapan emosi. Kalau hilang bisa nangis. Kalau misalnya sampai ini jejeritan. Sampai akhirnya itu ada perubahan fungsi syaraf sampai ada cairan yang membentuk di dalam diri dia. Yang membentuk namanya
cairan ini yang membentuk yang nanti hormon yang keluar namanya endorfin dan epinefrin namanya. Jadi kita harus membedakan, jangan-jangan anak kita yang selama ini kita bilang candu belum candu gitu ya. Jadi jangan sampai kita langsung sudah punya aura negatif, kamu ini candu gitu. Jangan-jangan dia baru tahapan abuse aja. Nah tapi kalau tahapan abuse itu enggak kita antisipasi, biasanya masuk ke dependent. Nah akhirnya kemana-mana dia bawa, kemana-mana dia pegang, lagi kajian pun selalu dia pakai aktif on gitu ya. Nah itu namanya dependent. Jadi kita harus bedakan, sehingga kenapa saya bilang gini, karena sebenarnya juga yang kita bedakan selain istilah, yang kedua benar nggak sih kecanduan gadget? Ya, jangan-jangan bukan gadget. Coba buktinya ketika gadget itu nggak ada wifi atau internet, dia make nggak? Enggak kan ternyata. Karena sebenarnya ketika kita belikan gadget tapi nggak ada kuota, kira-kira dipakai nggak? Enggak. Jadi sebenarnya bukan gadget, tapi ini adalah internet sebenarnya. Jadi jaringan kebutuhan dia yang terkait itu adalah internet. Karena ketika dia itu misalnya gadget itu tidak dibekali kuota, dia tidak ada jaringan fungsi sosmed, maka ya tidak ada fungsi internet, maka yang terjadi adalah ya dia bosen juga. Udah mainnya gitu-gitu. Karena tidak ada yang namanya interaksi dengan sosial media, tidak bisa ngelihat webtoon, tidak bisa ngelihat YouTube, hanya game-game yang diinstal saja itu membosankan bagi mereka, selesai gitu. Jadi dua yang memang harus kita bedakan, memahami ini, betulkah itu anak kita candu, yang kedua betulkah gadget, ya jangan-jangan bukan gadget, ya karena gadget itu sendiri sebenarnya fungsinya itu yang lebih kita khawatirkan adalah ketika dengan internet, seperti itu. Ya itu baru pengantar. Baru pengantar ya. Baru pengantarnya udah seru ya. Jadi belum tentu candu ya. Gitu ya. Ada levelingnya ya. Ada levelingnya, makanya jangan kita tadi Mbak Ayah dan Bunda bilang kamu tuh candu ya. Sebenarnya belum candu, bisa jadi baru abuse. Ya misalnya Bunda handphone, capek, bosen gitu. Dan kita langsung bilang, candu apa-apa, belum. Itu baru abuse. Karena anak-anak nggak bisa dibilang candu kecuali dia sudah sampai tindakan perilaku yang impulsif tadi. Nangis, jejeritan, guling-gulingan, itu candu. Tapi kalau dia sampai gini, ya udah deh, terus aku ngapain dong? Nah itu dia baru abuse namanya. Jadi kalau cuman kelihatan dia lagi nganggur bete, dia pakai handphone, sebenarnya enggak juga disebut candu. Dia lagi bengong, dia sebut pakai handphone. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi masalahnya sebenarnya mereka belum candu tapi abuse. Nah tinggal masalahnya adalah bagaimana kita mencegah supaya anak ini tidak sampai ke tahapan abuse. Ya, karena abuse ini biasanya ada kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak terpenuhi. Jadi sebagian besar orang tua ini lupa bahwa sebagian besar orang tua bisa jadi penyumbang atas bagaimana anak-anak itu bermasalah dengan apa yang disebut dengan internet tadi, dengan gawai tadi. Karena memang di antara kita ini kan pengasuhannya maunya adalah instan. Handphone selalu dijadikan para ahli yang menyebutnya shut up games. Ya, makanya sering saya contohkan, kalau orang tua zaman dahulu anak nangis saja, mereka bertindak langsung. Nangis, tang ting langsung. Tapi orang tua zaman sekarang enggak sih. Ini, Upin, nonton. Nih, Papa setelin, ini boboiboy. Jadi penyumbangnya justru orang tua yang sebenarnya sedang menabur angin, dia juga yang menuai badai sebenarnya. Badainya dia kaget, orang dia yang ngasih kok. Sehingga kalau kita simpulkan parenting itu nanti memang ujung-ujungnya adalah yuk muhasabah diri. Jangan-jangan memang kita bukan anaknya, bapak ibunya bermasalah. Ya, bapak ibunya sendiri. Jadi bapak ibunya sejak awal ngasih. Dan ketika sudah masalah baru datengin konselor, baru datengin yang namanya ustadz, baru datengin psikolog. Dan saya termasuk orang yang tidak mudah gitu untuk sekadar mengatakan gimana ustadznya anak saya perlu dibawa, enggak. Saya bilang enggak. Enggak perlu bawa anaknya. Terapi terbaik atas anak bermasalah namanya parenting terapi. Dari dulu saya jadi konselor, saya lelah juga. Setiap anak bermasalah datang ke saya, anak bermasalah. Selesai masalahnya, tahu-tahu datang lagi, kabul lagi Ustadz, kabul lagi. Kenapa? Karena saya lupa yang ngerusaknya dalam tanda kutip orang tuanya. Akhirnya saya bilang nggak bisa nih. Akhirnya saya ubah, saya nggak jadi konselor anak remaja lagi. Saya ubah, saya jadi konselor parenting. Saya suruh datang bapaknya, suruh datang ibunya.
Kenapa? Karena ternyata isu yang paling utama di orang tuanya. Orang tua memperbaiki, baru nanti anak terperbaiki. Sehingga ketika saya ditanya, bagaimana solusinya? Maka saya bilang, kalau udah begini, mau enggak? Nah ini selalu saya katakan, tapi anak saya udah kayak, walaupun enggak abuse, tapi udah dependent Ustadz. Kemana-mana so nenteng, kok enggak nangis, enggak bisa lepas kok di ini. Nah kalau sudah dependent kan memang udah tahapan bahaya ya, walaupun yang paling fatal namanya edik. Kalau dependent walaupun nggak sampai dia ngamuk-ngamuk sebagainya, tapi dia menjadi mager, hidupnya nggak gairah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, solusinya gimana? Solusinya memang orang tua lah yang memulai dengan satu sifat. Ya, kalau nggak punya sifat ini nggak bakalan bisa. Apa nama sifatnya? Mau repot. Karena Mau awal repot, mula kita anak sampai tahapan edik karena kita yang nggak mau repot. Jadi pengasuhan yang nggak mau repot, ini hasilnya. Jadi karena nggak mau repot, nih. Karena kita nggak mau repot ngurusin emosi anak. Coba jujur, kalau mau kita dudukan masalahnya sebenarnya sepele. Yang ngasih handphonenya siapa? Orang tua. Orang tuanya. Yang ngasih paket kuota dan pulsa? Orang tua, oke. Ketika dia nangis, dia nelpon, kan kita kan tahu, oh udah cadu nih. Sebenarnya sederhana, ambil aja selesai. Kamu, oke, kamu main terus, bapak nggak suka, ambil selesai. Pertama, kenapa nggak lakukan itu? Nanti nangis Ustaz, terus kenapa nangis? Ya saya repot, nah itu, karena situ nggak mau repot. Jadi ketika kita nggak mau repot, akhirnya kita nggak mau ngambil tindakan. Jadi selalu adalah tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini, tips apapun nggak bisa. Ustadz ada tips nggak biar anak nih tipsnya bla 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 bla. Ya repot banget. Nanti pertanyaan nanti komplain gitu, repot banget ya. Bisa nggak yang repot? Bisa, bawa ke uya-kuya ya. Tatap mata saya, dalam hitungan ketiga engkau akan. Nah gitu udah selesai. Anda kan maunya yang ringan-ringan aja gitu. Yang kira-kira nggak merepotkan. Nah saya selalu bilang pengasuhan itu nggak mungkin nggak repot. Ingat ya, Allah memilih dua hal. Memilih dua, dan ini selalu keywordnya kalau kita ingin memahami masalah ini. Memilih dua, silakan repot di saat anak masih kecil, nanti kita tinggal ongkang-ongkang kaki di saat anak udah gede. Tinggal, papa udah papa istirahat dulu, nanti aku pijit. Papa, aku mau sholat dulu ya, nanti papa mau gimana gitu. Jadi kita ya Allah gitu, senang bahagia gitu. Atau pilihlah untuk ongkang-ongkang kaki di masa kecil, nanti repotnya pas anak udah gede. Tahu-tahu ditelepon Kapolsek, Bu anak ibu di sini nih, oh lagi silaturahim, kagak ketangkep. Ya Allah, dulu kamu gak begini, dulu tuh kamu manis banget, dulu tuh kamu tuh gak nyusahin mama. Dulu. Makanya pengasuhan itu cuman milih doang. Milih repot sekarang apa nanti, karena gak mungkin enggak. Repot itu adalah keniscayaan. Karena kita memilih nikmat yang besar ketika menikah dan memiliki anak. Orang barat punya kaidah, setiap dapat sebuah nikmat ada kompensasi. Ada kompensasi, nikmat semakin besar, kompensasi semakin besar. Anda punya gaji besar, tanggung jawab besar. Selalu begitu. Ketika Anda nikmat menikah, maka Anda punya anak, itu nikmat, tapi ada tanggung jawab. Ketika kita berpikirnya cuma nikmat aja, nggak mau tanggung jawabnya, ya sudah. Gak akan ada namanya yang pasti kita akan nerima tadi konsekuensi di luar perbuatan itu. Nah, maka kalau kita udah siap mau repot, baru pembahasan gadget ini nanti terkait baru dengan 4 hal. Nah ini kan akan ribet nih. Yang pertama, kenali alasan anak melakukan apa-apa ke gadget. Kenali dulu alasannya. Yang kedua, kenali anak di fase berapa untuk interaksi dengan gadget. Ada 4 fase anak untuk berinteraksi dengan gadget. Yang ketiga, kenali apa yang disebut aturan pakai dalam gadget. Apa yang disebut manajemen gadget. Yang keempat, kenali dampak dari gadget. Jika nggak kita antisipasi dari sekarang. Nah yang keempat ini saya singkirkan, saya pikir pembahasannya bakal panjang karena berbicara dampak saja kita akan terkaget-kaget karena nanti akan larinya bukan ke aspek yang selama ini Bapak Ibu pikirkan, anak saya tuh candu, jadi konten internetnya tuh kasar, anak saya itu suka nonton film porno. Para ahli mengatakan ada yang disebut
ya, apa saya lupa namanya, ya, hidden disease namanya, penyakit hidden yang dialami anak yang selama ini orang tua abai. Selama ini jujur, saya tanya Bapak Ibu, termasuk ya Kang Eman, termasuk Mas Bimo, kalau bisa bicara gadget, yang ditakutkan itu apanya biasanya? Kontennya Ustaz. Konten. Ya, Kang Eman juga ya, semua konten kan. Kita berbicara konten, oke, tapi kita lupa hidden disease terhadap yang namanya gadget itu bukan konten. Fakta menyebutkan ada efek jangka panjang dialami anak akibat gadget. Satu, ini terkait bukan kontennya. Kalau konten pasti, kalau dia ngeliat porno nanti dampaknya kekerasan, dampak. Tapi bukan itu. Ada mental yang dibangun. Pertama gini, generasi yang terinteraksi dengan gadget disebut namanya native digital. Sementara kita disebut namanya, sebagai orang tua ini namanya adalah imigran digital. Bedanya di mana? Bedanya gini, kalau imigran digital, perilaku di dunia nyata dibawa ke dunia maya. Makanya beberapa orang yang imigran digital tuh kalau di dunia maya agak-agak norak. Agak-agak norak gitu. Misalnya ibu-ibu yang ketika ketemu filter, semua filter dicoba. Sampai dia foto posting gitu ya. Ya itu kan itu mama gitu. Atau kadang-kadang dia baru punya Zoom ya. Saya kadang-kadang waktu Zoom online aja saya itu paling cemas. Berapa kali kejadian ada ibu baru masuk Zoom masih pakai anduk. Dan itu saya astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Dia pengen buru-buru, tapi akhirnya dia pakai anduk, kadang nggak pakai jilbab gitu. Atau ada yang satu kejadian nyata nih, ini imigran digital lucu-lucu. Dia bikin akun IG, disuruh kata anak coba bikin akun IG. Dia posting foto dia sama suaminya. Ternyata di IG kan kalau nge-like tuh gambarnya love. Kemudian dia japri tuh yang nge-love dia, kamu kenapa nge-love foto saya? Kamu pelakor ya? Enggak Bu, itu kan maksudnya saya mengapresiasi foto ibu. Tapi kenapa? Itu mentang-mentang foto saya sama suami. Kamu nggak suka sama suami saya. Gitu. Itu kejadian nyata loh. Dan itu sampai orangnya, si yang cewek ini, itu sampai ke saya gitu. Sampai ngadu, kok begini ya sikap ibu ini ya. Saya bilang, ini imigran digital. Nah, beda dengan anak-anak native digital. Kalau native digital, itu adalah dunia maya, itu dunia aslinya dia. Nanti pelakunya dibawa ke dunia nyata. Di antara perilaku anak dunia maya, menurut para ahli, Dr. Gregory Slayton misalnya menyebutkan, anak-anak yang native digital itu, mereka itu bukan kontennya yang mereka dilatih oleh handphone menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun di handphone tadi, karena mereka punya tombol yang membuat mereka merasa berkuasa karena bisa menentukan nasib orang. Tahu nama tombolnya apa? Block, unfriend, left group, unfollow. Posting sesuatu, ada yang komen nyebelin, rese lu, blok. Ini postingan gua, lu rese lu gitu. Masuk grup WA, postingannya rese, left. Ih toksik banget, apaan sih gitu ya. Left, ngapain tinggalin aja. Masuk misalnya dia punya teman FB, misalnya masih main Facebook, temannya nyebelin, unfriend. Dia follow sesuatu dan sebagainya, unfollow. Kalau nggak suka, mereka terlatih gini, nggak suka left, nggak suka flag, nggak suka unfriend. Mental inilah dibawa ke dunia nyata. Ini terjadi dengan sebut generasi strawberry. Jadi bukan sekedar konten, nanti mental mereka terlatih nggak suka flight, nggak suka left. Makanya angka anak-anak yang mengalami kondisi ini meningkat. Baru 2 minggu sekolah minta pindah. Mama aku nggak suka, gurunya nggak kayak Lee Min Ho. Ya, yang ada kayak Boboho. Ya mau, tapi mama udah bayar uang gedung. Nggak mau, maunya homeschooling aja. Jadi sekarang homeschooling wabah jangan GR. Anak orang tua sekarang tuh punya konsep pendidikan. No. Orang tua hari ini terpaksa homeschooling karena anaknya nggak siap beradaptasi dengan sekolah. Mereka adalah yang memilih, ya udahlah terus gimana, udah di rumah aja udah. Sekarang banyak kok bisa paket A, paket B, paket C. Ya paket combo ada juga. Masuk dunia kerja, mereka terbiasa. Maaf nih. Ada orang HRD nggak sih? Ada. Ada. Pak dokter, Ada. Saya itu punya kawan aktif orang HRD inilah pokoknya. Dia bilang gini, Ustadz. Saya itu kalau merekrut karyawan baru, fresh graduate, tapi CV-nya tebal, mohon maaf saya buang ke tempat sampah.
Saya langsung reject, nggak terima di kantor saya. Saya bilang, loh kan bagus, fresh graduate CV, berarti pengalamannya lama. Pengalamannya banyak. Iya Ustaz, tapi bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Bedain pengalaman kerja sama pengalaman resign. Baru sebulan, ini kantor toksik banget, apaan sih bos, killer banget, sebel banget gini, emang gue gak kayak kuda apa di ini, resign. Ada dapat pekerjaan asik nih sebagai bla bla, punya temen kayak gini, supporting sistem apaan kayak bla bla bla, udah resign. Masuk sebulan lagi, apaan sih jauh banget, mana gaji di bawah UMR, resign. Jadi mereka memiliki rekor banyak di perusahaan, tapi sebenarnya membuktikan mental mereka adalah nggak suka left. Nah, nanti di pernikahan juga begitu. Nggak suka cerai. Saya kan berhak bahagia Ustadz. Pernikahan betul berhak bahagia. Tapi bahagia apakah berarti harus meninggalkan? Berpikirnya adalah fight, berjuang dulu. Tapi generasi hari ini, ya kalau nggak suka cerai. Emang cowok lu doang. Macam lu doang. Mereka menganggap perceraian itu ya lumrah. Jadi saya ini bertahun-tahun jadi konselor, banyak mendapatkan kondisi di mana pernikahan itu sedemikian remehnya. Bukan berarti sesuatu yang bisa saya selesaikan, tapi ya kan saya berhak bahagia. Pernyataan ini kalau layak disematkan, mungkin Asia lebih dulu menggugat cerai Firaun. Dia lebih layak mengatakan, Firaun kan kafir, saya layak dong bahagia. Tapi bukan itu, pengajaran Islam mengajarkan bahwa mental itu yang utama. Kalau engkau mentalnya setiap gak suka, pindah segala suka. Bahkan ada yang datang ke saya, mohon maaf ya, masih usia 30 tahun, tapi udah nikah 9 kali. Nah, cewek. Ibu-ibu. Ya 30 bukan ibu-ibu sebenarnya, tapi ya tampangnya kayak ibu-ibu lah gitu deh. Saya bingung. Sampai akhirnya dia bilang gini, nggak ada satupun benar-benar laki-laki yang tulus minta saya Ustaz, ya benar saya semuanya bla 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 gitu. Saya agak emosi itu, Bu, kalau udah 9 kali ibu cerai, jangan-jangan masalahnya di ibu. Nah oke, kita terlalu jauh. Tapi maksudnya ini satu mental. Jadi gadget itu bukan bicara sekedar konten kekerasan. Tapi yang kita lupakan ketika anak sudah jadi native dan kita nggak berikan edukasi, mereka terbiasa gini, nggak suka pindah. Makanya saya termasuk mengajarkan anak saya, kalau kamu punya sosmed, kamu siap dengan dunia itu, jangan belum apa-apa live, nggak apa-apa, nggak suka. Karena saya melatih anak saya kalau nggak suka jangan tinggalin. Maka kalau makan sesuatu kamu pilih habiskan. Saya termasuk mengatakan nggak habiskan, Abi nggak suka. Karena ini mental kamu, kalau kamu nggak habiskan, kamu memilih. Kamu memilih, kamu tanggung jawab. Rusak, nggak boleh langsung diganti. Bener, saya punya kipas angin rusak. Begitu maaf khodimat saya taruh di depan, untuk dibawa sama tukang kebersihan. Saya langsung pulang jam 11, saya bilang, ini kenapa di depan kipas? Akhirnya saya bilang, itu tadi si Ajeng taruh di depan karena udah rusak. Kan bisa dibenerin. Ya emang Abi bisa benerin, kalaupun Abi nggak bisa, bawa ke tukang dulu. Saya bawa besoknya ke belah tetangga ada yang benerin, bisa cuma diganti baling-balingnya. Dan itu mental yang saya bilang. Saya bilang, kebetulan Khodiman ini masih umurnya 15 tahun. Dia manggil saya Abi juga kan. Iya Bi, soalnya udah nggak bisa dipakai dan sebagainya. Daripada ini aku buang aja, kalau ini dipungut. Jeng, bukan gitu. Saya bilang, kalau kamu mental begini mulu, ini bahaya. Benerin dulu. Abi mau tahu benerin dulu apa enggak? Saya handphone ini udah berkali-kali jatuh nih. Handphone ini dikasih. Handphone yang ini dari saya beli langsung jatuh bagainya. Ini sampai kemarin diganti. Sampai ininya layarnya udah susah banget. Sampai ini ya Allah sebagainya setiap saya mati. Istri saya sempat bilang, ya Allah Bi handphone kayak gini masih pertahanin. Saya bilang kamu gak tahu handphone aja aku pertahankan apalagi kamu. Iya, oke. Masalah mental. Jadi makanya ketika kita nggak terbiasa ini, makanya saya bilang, anak saya kebetulan ketika punya handphone, saya bilang, satu hal mereka harus diedukasi. Jadi mereka harus diedukasi dunia yang akan kamu hadapi itu begini. Kalau kamu nggak siap ya sudah, jangan. Daripada kamu terbiasa fly, makanya saya siapin mental mereka supaya mereka tidak apa-apa left, flight. Itu satu. Belum lagi ketika nanti, itu satu contoh. Nanti ada lagi pengaruh dari gadget yang disebut namanya steer by notif.
Apa itu? Otak kita sejatinya dikendalikan oleh notif. Itulah kenapa saya selalu mengatakan jangan pernah memasang dering, jangan pernah memasang bunyi-bunyian, karena bunyi dan dering itu akan disimpan oleh otak sebagai sebuah gelombang otak yang akan merespon setiap ada getar atau oh apa? Itu respon. Makanya saya nggak pernah pakai dering, saya nggak pernah pakai apa supaya saya nggak merasa tergantung dengan itu. Kenapa? Anak kita tidur habis Isya, misalnya kita bilang tidur, nggak pokoknya ini mau Isya dan sebagainya. Tidur jam 8 misalnya. Handphone taruh di sini. Tidur. Tiba-tiba langsung. Oh, oke. Dia bilang tidur jam 8, kenyataannya tidurnya jam 1. Otaknya baru benar-benar sleeping itu jam 1. Dia baru benar-benar hibernate jam 1. Dari jam 8 sampai ini dia standby. Seperti laptop standby. Otak dia ditutup seolah-olah tapi standby. Setiap ada respon kenapa? Sampai nggak ada lagi notif baru selesai. Jadi jangan melihat sekedar konten. Tapi ngelihat juga dari sisi di luar konten. Makanya disebut hidden disease. Penyakit yang tak nampak dari handphone yang selama ini orang tua nyebut kontennya kekerasan. Konten apapun maupun kekerasan kalau kita nggak siapkan anak kita mengalami tadi. Ada disebut perilaku teknojunkis sebagai. Maka ini pembahasan yang lumayan panjang. Baik Pak Ustadz. Kita coba ke floor dulu jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan? Oh, udah ada 2 yang angkat tangan. Mas Nopal minta tolong. Mikrofonnya. Yeah. Kalau sambil nunggu nih, Ustadz, saya juga baca di salah satu buku Ustadz itu Fatherman ya Ustadz ya. Ini ada yang menarik juga menurut saya gitu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku ayah gitu ya. Kalau baru punya anak gitu ya Ustadz. Seperti lucu gitu, seperti orang baru beli bola gitu ya. Terus ngaku-ngaku pemain bola gitu ya. Padahal kan kita memang perlu persiapan gitu ya Ustadz. Betul. Jadi ayah itu definisinya adalah fungsi peran, bukan fungsi biologis. Karena fungsi biologis dia tidak melakukan usaha langsung jadi ayah. Itulah yang saya bilang, begitu mudahnya kita. Sehingga kita mudah banget. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Nabi itu menunjukkan fungsi peran. Contoh gini, kenapa anak kita doanya gini, Robi fili wali walidaya, warhamuma, kama, Rabbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka karena mereka mengasuhku di waktu kecil. Kata karena mereka mengasuh waktu kecil ada peran. Jangan minta anak kita doain, ayo doain papa. Tapi setelah dewasa mereka mikir, perasaan waktu kecil bukan mama deh. Perasaan waktu kecil bukan papa deh. Yang ngasuh waktu aku kecil kan embok. Akhirnya doanya diganti, Robi fili wali khodimati, warhamha kama robbatni sogiro. Pelaplah dosaku dan dosa pembantuku. Sayangilah embok karena embok yang mengasuhku di waktu kecil. Jadi kita ini merasa bahwa seolah-olah kalau udah lahir anak selesai. Itu bukan peran yang dimaksud dalam Islam. Maka saya bilang jadi ayah itu jangan ngaku-ngaku hanya karena punya anak. Ya ini sama bodohnya orang baru punya bola, ngaku main bola, punya piano ngaku pempianis. Baru punya doang. Anda disebut betul ketika Anda punya interaksi, bisa ngaturnya, bisa menyesuaikannya. Disebut main bola ketika bisa dribble, ketika bisa main macam-macam lah gitu. Jadi bisa nyetak gol, macam-macam. Lah ini enggak menyentuh bola aja enggak pernah. Nah itu ya maksud. Baik. Silakan. Siapa nih? Silakan pertanyaan dari Mbak siapa namanya? Saya Ririn. Mbak Ririn, silakan Mbak Ririn. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya saya mau nanya kalau untuk anak-anak apakah ada range atau maksimal waktu yang diperbolehkan untuk memegang gadget tergantung usianya gitu. Terima kasih. Masuk ke manajemen gadget ya. Sebelum manajemen gadget ada yang namanya manajemen kepemilikan. Jadi gini, ada 4 tipe yang harus kita bedakan dulu. Pertama, anak 0 sampai 2 tahun itu adalah no screen, no gadget, no media. Haram. Ya, kenapa? Ini fase mereka menjalin human interaction. Menjalin emotional bonding dengan siapapun. Maka senangis apapun dia, interaksi yang dibutuhkan adalah respon orang manusia, human. Adek, iya sini gendong, itu yang dibutuhkan.
Jangan nangis selalu dikasih handphone, kasih media. Karena nanti dia tidak memiliki kepekaan interaksi. Itu membuat anak-anak akhirnya nanti canggung dia. Dia yang kita sebut introvert itu adalah karena stimulan interaksi sosial yang kurang. Iya, jadi itu tadi. Jadi 0-2, no. Apapun nggak boleh. Tapi saya pengen banget Ustadz supaya dia hafal Quran dari lisan ibunya. Jangan destel dari handphone pakai sudais. No, bukan. Dari lisan ayahnya, maka ayah dan ibu harus memperbaiki bacaannya. Jadi itulah yang disebutkan di dalam surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a. Pendengarannya, wal absar, penglihatannya dilihat dulu, wal afidah, jalin emosi. Itu yang pertama. Jadi 0-2 selama di dalam masih susuan nggak ada. Sama sekali media apapun nggak ada. Kalau mau bercerita, bunda yang bercerita. Belum bacakan buku, belum kasih apa. 2 sampai umur mumayyiz. Mumayyiz itu umur ketika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. 2 tahun sampai mumayyiz. Mumayyiz itu kurang lebih umur 7 tahun. Tapi para ahli mengatakan belum tentu 7 tahun. Sebelum 7 tahun pun mereka kalau sudah bisa bedain kanan dan kiri. Idza arafa yamina wala shimali, itu namanya mumayyiz. Di umur 2 sampai umur mumayyiz namanya hak menyaksikan. Jadi kalau mereka mau nonton, boleh. Apa sini Bunda setelin, oke. Okay. Kenapa? Karena mereka akalnya belum sempurna sehingga mereka rentan melakukan yang namanya accident. Saya mengibaratkan handphone ini seperti pisau. Ada anak 3 tahun nenteng pisau kemana-mana. Apa reaksi bundanya? Adek, kakak. Aku mau motong sayur sini, bunda potongin. Enggak, jangan pegang, nanti terluka. Anak yang sedang umur 2-5 tahun sudah megang handphone, maka dia rentan salah pencet. Enggak sengaja mencet iklan peninggi, pembesar, pemanjang. Tahu kan lah ya. Enggak tahu, kita tahu loh, kok nonton ini? Karena mereka belum bisa. Makanya kalau mau nonton kita yang atur dulu. Namanya hak menyaksikan. Anak saya Abi bosen. Oke, jam nonton kamu sekarang ya. Oke, sampai sini. Oke, apa? Boboiboy, Upin Ipin. Oke, Upin Ipin yang ini bukan. Oke, saya taruh. Jangan disentuh, taruh di sini nonton. Atau saya kasih laptop, selesai. Siap rasain. Nggak boleh sentuh lagi. Kalau udah selesai bilang Abi. Oke, panggil. Oke. Berikutnya hak pakai. Mumayyiz sampai rusda namanya. Nanti merusda. Hak pakai itu apalah? Ketika handphone adalah milik orang tua, mereka fungsinya using. Silakan pakai, ini punya mama. Ini punya papa. Kamu mau apa? Oke, pakai. Pertama, kalau hak pakai berarti nggak boleh ngubah password atau apa. Mereka belum belikan hak pakai namanya. Ya, kalaupun kita mau belikan satu, tetap bilang ini punya mama, punya papa. Makanya mereka nggak boleh pakai sidik jari mereka atau apa. Kita harus tahu. Hak pakai namanya. Apa? Dari umur 7, bahasa Arabnya mumayyiz ke rusda. Ya 7-15 lah. Tapi nanti saya jelaskan dulu apa tuh rusda atau mumayyiz ya. Karena rusda beda dengan balik. Kalau balik tuh berbeda karena ikhtilam, mimpi basah. Kalau rusda itu karena perubahan sikap. Makanya balik belum tentu rusda. Tapi kalau rusda biasanya sudah balik. Karena rusda itu lebih nanti ya dalam Quran itu sebut surat An-Nisa 6. Nanti saya bahas. Nah saat itulah mereka di umur 7 sampai itu sebut mereka hak pakai. Punya papa nih. Jadi kalau kita mau belikan boleh, tapi jelaskan ini punya papa. Deal, karena ini punya papa, kamu pakai sesuai kebutuhan. Ya, kamu mau apa? Oke. Berarti sekolah nggak bawa ya. Kalaupun bawa les itu pada saat dibutuhkan. Oke. Setelah itu kalau mau tidur kasih ke papa. Nggak ada pas udah ubah. Bahkan saya kalau anak saya kasih stay free untuk tahu berapa lama pemakaiannya. Barulah setelah itu namanya rusda. Rusda itu adalah ketika mereka sudah menguasai sendiri. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 6, fa'in anastum minhum rusdan fadfau ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, serahkanlah harta ini kepada mereka. Karena gadget itu harta, hukumnya sama, boleh diserahkan kalau sudah rusda. Rusda secara bahasa artinya smart, cerdas. Maka smartphone for smart people. Mereka disebutkan sudah smart, rusda. Tapi indikatornya apa? Laki dan perempuan berbeda. Walistada kaluka unta dalam surat An-Nisa 36. Kalau laki-laki indikator rusda satu saja kalau kata Roma sudah berani safar sendirian. Bunda, aku mau nengok nenek dong di Jogja kangen nih. Bunda nggak bisa nemenin dulu, Bunda lagi sibuk. Siapa minta ditemenin? Aku tinggal pesen tiket dari Traveloka, nanti aku tinggal naik, nanti tinggal. Kamu berani? Ya berani lah Bunda. Aku udah biasa keliling Jakarta, keliling Indonesia. Good, itu namanya rusda.
Kalau belum anak kita berani seperti ini, jangan. Karena dunia nyata mereka nggak siap, apalagi dunia maya. Anak saya baru saya serahkan gadget 13 tahun. Saya beri. Karena dia sudah bisa safar ke Padang sendirian. Dia napak tilas jejak ulama karena homeschooling ya 5 hari. Dia nyari angkot sendiri, tidur di masjid sendiri. Dan dia pesen Grab sendiri, nyari makan sendiri. 5 hari, 13 tahun umurnya. Baru setelah itu saya bilang, Rusda, saya kasih handphone. Karena dia sudah levelnya sudah bisa diandalkan. Kalau perempuan apa? Perempuan bisa ngurus rumah orang tuanya sendirian. Udah bunda istirahat aja, nanti aku masak nasi. Iya nanti aku ngangetin air. Ya udah kalau mbak nggak datang aku bersihin dah. Dia tanggung jawab. Dia sudah bisa ngelipat kasur, dia bisa apa. Sudah urusan-urusan berkaitan dan fungsi kerumahan dia tahu. Itu perempuan Rusda. Kalau sudah serahkan harta ini, kamu boleh itu. Itu baru fungsinya. Nah, baru nanti ada yang namanya jam-jam. Itu jadi kenalin dulu anak ibu mbak ini di tahapan mana. Ya, kalau tahapannya belum rusda, baru sampai hak pakai. Hak pakai kita punya otoritas. Kok diganti passwordnya? Ini kan handphone mama. Kesembarangan kamu ganti. Nggak boleh gitu. Karena handphone kita. Gitu. Seperti wallah alam. Baik. Gimana Mbak Ririn? Baik. Ini ada penanya juga dari kolom chat. Ada sekitar 100 yang ikut di Zoom nih Ustadz, alhamdulillah. Sebelum ke Mbak satunya, kita ke kolom chat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ihwan Rahmadi dari produksi Medco INP Malaka ya. Saya mau bertanya, selama ini saya mengalihkan gadget dari anak saya dengan cara mengalihkan ke Smart TV atau YouTube. Dengan memilah acara edukasi baik itu Iqra maupun Alfabet. Apakah metode yang saya gunakan sekarang betul atau salah? Mohon pencerahannya Ustaz. YouTube, gadget itu sama, namanya tube, yaitu layar. Glue to the tube, semuanya sama layar. Jadi yang kita pindahkan bukan layar ke layar. Itu sama aja ya. Ketika kita anak misalnya candu yang namanya heroin, kita pindahin ke sabu. Karena sama layar. Karena gini, layar itu memberi pengaruh nanti dampaknya dulu kita kenali dari sisi kebendaan layar. Layar membuat anak itu terbiasa fokus ke tabung sehingga mereka tidak bisa menikmati membaca. Jadi anak-anak terbiasa layar dijamin gak suka baca. Kenapa? Layar itu mata tidak bergerak, tapi layar yang bergerak. Set. Kalau nggak suka ganti channel. Buku mata yang bergerak kanan kiri, atas bawah kiri kanan. Gitu. Sehingga anak-anak yang terbiasa layar ketika baca buku lelah. Ganti ya gitu. Akhirnya ibu apa itu yang melalui. Yang kedua, anak-anak yang seperti ini retinanya ruka. Namanya penyakitnya namanya saya lupa apa namanya. Lutein itu kena irisan dari cahaya. Itu dia mengalami yang namanya matanya nanti gini. Nah, jadi dia melihat orang itu berbayang dari sisi fisiknya. Apalagi kalau udah interaksi dengan benda itu handphone dan sebagainya nanti mengalami ini namanya kapalan di sini. Belum lagi nanti bagian yang aktif itu bagian tubuhnya dari perut ke atas. Karena terbiasa gini. Sehingga fungsi ini nggak ada. Bang, beliin dong ke Alfamart, capek. Ya Allah, dari tadi kan ngapa-ngapain karena fungsi ini nggak dilatih. Jadi kenapa? Jadi jangan pindahkan layar ke layar. Itu sama aja. Tapi kalau mau kita berikan solusi anak gadget itu bukan memberikan dari layar ke layar, tapi berikan kebutuhan dasarnya. Sebenarnya Ibnul Qayyim itu punya terapi yang disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad itu bunyi terapinya gini. La tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum dapatkan sesuatu yang lain. Bapak ini benar, dia pakai sistem pengalihan. Pengalihan itu benar. Tapi bukan bendanya, tapi kebutuhan dasarnya. Sadar nggak kenapa anak ini main handphone? Dan lebih banyak candu. Karena mereka mengalami apa yang disebut bosan. Mereka butuh hiburan, entertain. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangkan, mereka cari sendiri. Nggak usah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu lagi bete, udah capek kerja, anak udah tidur, langsung nonton drakor terbaru. Ibu-ibu,
Bapak langsung Liga Inggris nih ngelihat MU Liverpool kalau aja siaran ulangnya kali aja kebalik itu 7-0 ya kan gitu ya. Kan kita pengen gitu tonton lagi. Jadi kita tuh melakukan itu karena kita butuh hiburan. Giliran anak kamu ya Allah. Kita melarang anak menghibur diri karena dia nggak diarahkan hiburan buat dia apa. Nah hiburan terbaik itu orang tua. Maka di buku Father Man 1 yang saya tulis itu kan orang tua perannya harus jadi entertain. Nabi ketemu anak itu enggak menjadi seorang penasehat. Kita kan selalu perannya jadi ustazah. Ustadz. Ya, belum apa-apa keluar ayat. Allah berfirman Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir. Ya Allah, abang gitu. Nabi enggak suka. Jadi selalu keluar nasihat. Anak tuh capek kemana-mana ketemunya ustadz. Ya maaf ya. Dia ketemu di sekolah, ketemu ustazah. Di masjid, ustazah. Pas pulang, ustazah lagi. Banyak banget ustazah surplus gitu. Kapan bisa ketemu Sule, ketemu namanya. Jadi mereka sendiri pengen, akhirnya larinya ke yang kayak gitu. Sule suka stand up komedian. Kenapa mereka butuh ketawa? Ketawa bagi anak-anak udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat dicari. Makanya fungsi orang tua itu kalau pengen itu bikin ketawa. Jadi kalau mau belajari bagaimana cara bikin anak bahagia. Dan itulah fungsi entertain. Kalau di buku Father Man ada 3 peran ayah yang membuat anak berasa bahagia. 1 bermain. Bermainnya Nabi baca di buku itu. Yang kedua bercerita. Yang ketiga menjelajah BBM. Jadi sebenarnya keliling rumah aja, ngelihat gang-gang kecil, pagi-pagi jalan pagi. Saya waktu pandemi itu berkreasi gimana caranya biar anak saya itu nggak terbiasa dengan ini. Saya bilang, ayo pagi-pagi ikut Abi. Jalan-jalan cuman lompat di belakang kami kebetulan ada selokan, lompat kayak sungai. Terus kita nyusur lagi jalan-jalan, lewatin komplek-komplek, lewat jalan tembus. Mereka excited bilang, emang di sini baru tahu kok ada kuburan? Kan di sini kok belakang kuburan. Abi, itu kan ada pabrik ini yang jual tas sepatu itu. Jadi dia bisa ngelewatin jalan kecil. Kalau buntu kita mentok, ya buntu, balik lagi gitu. Kita cari lagi. Itu saya sebenarnya tahu jalannya, tapi saya sengaja biarin aja mereka eksplorasi. Sampai lewatin ada namanya Inen Korea, makam Cina, kita lewatin. Sampai Mabes TNI, jalan nggak nyangka jalan itu mondar-mandir 4 kilo. Saya waktu pandemi itu begitu sama anak-anak. Kenapa? Karena mereka senang menjelajah, makanya senang explorer. Itulah kenapa disukai Dora Explorer. Karena mamanya, papanya nggak pernah jadi explorer. Okay. Yang pertama, alihkannya ke hiburan. Jadilah orang tua penghibur. Yang kedua, kenapa mereka? Karena mereka butuh eksistensi diri. Makanya ketika kita jarang mengapresiasi, jarang komen ketika pengapain, mereka akhirnya carinya di handphone. Supaya apa? Supaya foto mereka ada yang komen cakep loh. Kita nggak pernah bilang, ih cantik banget anak bunda. Ketika saya bikin panggung di kamar saya untuk anak-anak mau nari-nari silakan. Daripada bikin konten di TikTok mendingan nari situ. Dan saya videoin, tapi bukan cuma kami aja nonton. Terus nanti mereka ketawa-ketawa, iya aku gitu ya, anak saya nyanyi, ayah, abi, umi, terima kasih. Itu karena mereka butuh. Karena kita nggak berikan, kita nggak bikin panggung di rumah. Panggung buat anak-anak menunjukkan eksistensi dirinya, ekspresi dirinya. Yang ketiga, anak-anak butuh accessible, jalur cepat. Makanya ketika kalimat yang nggak disukai anak-anak yang membuat mereka beralih ke gadget apa? Nanti. Mama, kalau gimana? Nanti ya, nanti. Nanti itu satu waktu yang paling lama buat anak-anak setelah detik, menit, jam, minggu, tahun, bulan, tahun, abad, nanti. Jadi nanti itu di atasnya abad. Jadi kalau udah ngomong nanti, nggak bakal jawab. Gitu. Maka yang benar jangan ngomong nanti, tapi 30 menit lagi ya. Okay. Boleh nggak besok jam 7 ayah jawab? Kalau misalnya 2 hari lagi nanti kita begini. Jadi mereka tuh harus cari waktu yang jelas. 2 hari lagi, jangan bilang nanti. Nanti itu membuat mereka, udahlah cari gadget. Dan sering kali orang tua adalah tidak menangkap golden moment ketika anak nanya, jangan bilang gini, cari aja di Google bang, itu membuat mereka nggak percaya kita. Tuh kok gitu, mereka lagi mencoba menjalin koneksi, kita alihkan ke orang lain. Ini sama kayak orang lagi nyari, kita jual produk yang namanya mie ayam, bang jual mie ayam nggak? Ya, kita malah ngarahin ke pedagang lain. Makanya ke orang nanya, anak nanya apapun, anak saya nanya apapun, sebenarnya dia gampang Google. Dia sedang menjalin koneksi, tapi mamanya putus. Kan kamu bisa googling. Kita yang googling, jawablah ke dia.
Betul, kita yang googling. Karena sebenarnya anak nanya bukan untuk dipuaskan pengetahuannya. Karena dia sedang menjalin koneksi. Nama komunikasinya adalah fatigue communication. Pertanyaan yang basa-basi cuman menegaskan. Masih ada hubungan gak sih kita? Contoh fatigue communication gini. Pak, sarapan gitu. Ya iya gue sarapan. Masa iya gue lagi salto gak ngeliat apa lu. Bahasa sarapan itu ada untuk memberitahu aku dan kamu ada komunikasi. Pergi Pak, baru pulang. Itu kan gak perlu pertanyaan itu. Kadang-kadang anak nanya sesuatu yang sebenarnya dia udah tahu. Tapi orang tua googling aja. Ya Allah nyusahin banget. Itulah membuat akhir lama-lama oke. Berarti selama ini komunikasi itu gak penting. Makanya saya kalau anak nanya walaupun dia tahu saya jawab. Kalau nggak bilang, nggak bisa, 30 menit lagi habis jawab. Oke, sip. Saya buru-buru cari, wah apaan sih ya parkur tuh apa sih gitu ya. Anak-anak kan pernah nanya parkur tuh, oh ini, oh gitu. Baru, bang, nah Abi tahu bang, parkur tuh kayak gini nih bang, berapa gitu. Jadi dia kan sebenarnya bisa. Cuman ketika dia nanya kita bilang cari aja di Google. Itu kenapa? Jangan membuat diri kita memutus akses. Jadilah orang tua accessible. Setiap dia nanya, berikan. Setiap nanya, berikan. Jangan memutus akses. Iya. Gitu. Baik. Kalau 3 ini diberikan, sebenarnya gadget gak gitu-gitu amat. Ini banyak tertampar gitu ini. Ya habis ini saya injek-injek. Baik, kita beralih ke penanya yang kedua. Mbak siapa silakan? Kayaknya ini yang terakhir nih kayaknya nih. Ya, Yang ada 2 lagi. Yang satu dia di chat, ada satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Siska. Mungkin melanjutkan tadi pertanyaan yang dari room chat ya. Anak saya usianya 4 tahun. Karena saya bekerja, kadang-kadang tuh HP ada yang nggak saya pakai tuh saya taruh di rumah. Nah, karena itu kita tuh nggak ngajarin, tapi dia tuh tahu sendiri tuh gimana cara buka YouTube, buka apa tuh udah tahu gitu. Kadang-kadang saya titip ke mbaknya gitu ya, kalau udah habis jangan dicas lagi HP-nya gitu. Jadi mungkin kalau tadi sesuai penjelasan Ustadz, mungkin anak saya udah di tahap yang edik ya, ketergantungan gitu. Nah, mungkin enggak. Kalau edik itu sampai nangis, gelisah, ngamuk-ngamuk, nendang-nendang. Nah, kalau anak saya dependent baru. Begitu bangun tidur dan dicari HP tadi udah dicas belum, Mam? Nah, langsung kayak gitu. Mungkin saya berpikirnya tuh mungkin udah ketergantungan gitu. Saya alihkan ke buku-buku tapi yang kan belum bisa baca, tapi hanya kayak gambar-gambar itu menarik gitu ya. Main-mainan mobil-mobilan atau kereta gitu. Tapi begitu udah dimainkan, udah bosan, nggak ada aktivitas yang lain. Sementara kan saya dan suami itu bekerja. Itu kira-kira bagaimana ya solusinya? Aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak sementara di rumah cuman ART aja gitu. Iya. Terima kasih. Solusi pertama, solusi ideal. Tapi ini menyakitkan. Pertama ibu ngomong ke suami, memang aku harus kerja ya. Ini menyakitkan. Saya ngomong ini walaupun gak diundang lagi bodo amat. Saya udah pernah bilang gitu sih ke suami saya, tapi kan mungkin belum memungkinkan gitu ya saatnya. Ini penting karena saya gak pengen jawaban yang ini. Saya jawaban ideal dulu. Karena memang mau tidak mau di umur 0-7 ada yang gak pernah tergantikan, namanya ada tender love. Tender love itu ada solusi praktis atas anak kecanduan gadget, yaitu interaksi hangat dengan bunda lewat pelukan, sentuhan dan bermain. Jadi bunda memberikan yang tidak memiliki bapak, namanya tender love. Yang disebut bahasa syariat nama al-wadu. Itu ketika bunda bersentuhan fisik, bunda dan sebagainya. Terus bunda merasakan, anak merasakan itu. Kalaupun aktivitas itu pun ada handphone, bukan handphonenya, tapi interaksi. Seperti gini dong. Anak main sama handphone tuh gak apa-apa, asal banget sama bapaknya. Jadi kayak saya kadang-kadang main handphone, seru gitu. Jadi dia menariknya itu bukan handphonenya, karena dimainkan sama abinya. Jadi ketika, jadi ini tuh belok gitu. Ketika main game, misalkan kita main server tuh yang ya abi kalah gitu. Anak-anak lihat gak apa-apa, jadi yang penting ininya. Oke, itu pertama. Jadi kalau pembicaraan ini, teruskan aja, karena bagi saya, ini omongan yang saya nggak bisa berkhianat terhadap ilmu saya, harus disampaikan. Saya harus sampaikan bahwa setiap wanita bekerja ada sebuah konsekuensi yang itu akan ditagihnya nanti. Apa yang disebut namanya kebutuhan akan tender love tadi. Makanya duduk bareng, sedarurat itu kah aku bekerja. Kalau ini sampai kapan? Bukan berarti dilarang kerja, boleh bekerja. Dalam Islam itu wanita bekerja boleh ada beberapa syarat, tapi kebutuhan utama ada anak. Di zaman sekarang, saya agak mengkhawatirkan ya ketika peran ini enggak. Atau yang kedua, maaf,
Mau tidak mau pembantu harus belajar parenting. Saya bilang gini, orang tua itu berpikirnya pembantunya untuk pada di orang yang sehari-hari berinteraksi. Tapi nggak dibekalin bekal ilmu. Nggak pengen dikuliahin pembantu, pada manfaat buat anak. Saya punya RT di rumah, saya suruh ikut kajian saya. Gratis. Ya kan dia nggak usah bayar, nonton. Online. Saya tonton kamu, supaya kamu tahu kenapa Abi ngambil keputusan ini. Jadi dia bisa berinteraksi. Enggak. Ini nih, teteh bawain ini, teteh bawain kertas. Ya, coret-coret. Jadinya akhirnya ART saya bilang gini, anak itu kenapa main handphone, Jeng? Kenapa adik saya manggilnya jadinya ini adikmu, karena kan dia umurnya nggak jauh sama anak saya bilang, Jeng, adikmu ini butuh hiburan. Makanya ketika Abi dan Umi nggak ada, Uminya betul lagi nganter kakaknya dan sebagainya. Kalau bosan kamu kasih nih, kalau hiburan itu sebenarnya adalah yang bikin dia senang aja. Lari kek gitu. Atau kamu ambil kertas, yang paling anak-anak suka itu adalah menghancurkan kertas atau coret-coret. Nggak usah bikin gambar. Jadi sediakan kertas yang banyak, ruang dia untuk numpahin cat. Jadi ruang untuk numpahin cat disediakan. Makanya kami punya tembok yang diikhlaskan. Dan itu memang resiko, pilih anak ini handphone apa, kasih tembok yang jadi dia coret aja. Dan itu bisa tumpahin, seneng. Siapa bilang lebih menarik daripada handphone, silakan. Kalau belum pernah praktekkan ke anak, nggak akan pernah jadi. Besok-besok saya, Abi mau lagi krayonnya ya habis, beli lagi. Lebih baik dia berkreasi. Selama ini kan orang tua cuman ngatur, harus gambar gini, enggak. Mereka main-main chat, senang. Mereka main spidol, senang. Spidol di rumah kami, mohon maaf, sebulan sekali beli 1 pak spidol yang board ini ya. Itu. Saya bilang, saya beli 8. Saya kan punya papan untuk menuliskan agenda keluarga, bla bla bla. Tahu-tahu, ya Allah kok udah habis lagi. Filiza lagi nulis, habis kering lagi. Beli lagi. 8 lagi, hilang lah, habis lagi. Karena memang dia senang nulis, coret-coret. Jadi memang resiko. Jadi kalau kita alihkannya ke yang lain, nggak bisa. Para ahli mengatakan solusi terbaik dari handphone adalah mengalihkan imajinasi ke imajinasi. Handphone memberikan imajinasi yang namanya ibaratnya yang established, sementara kertas dan krayon memberikan imajinasi yang unlimited. Maka alihkan saja. Jadi jangan disuruh bikin resume kajian, nggak bakal mau. Ya, atau disuruh nulis, nggak bakalan. Yang bikin alihkan aja ke imajinasi. Imajinasi itu kan gak berbentur, mau coret-coret terserah. Mereka mau ngancurin kertas gak apa-apa, dilatih. Jadi kalau ada aktivitas seperti itu. Yang berikutnya manfaatin golden moment kalau udah di rumah. Ibu bekerja, kalau udah di rumah, weekend benar-benar menjalankan perannya sebagai ibu secara kebutuhan dasarnya. Itulah jadi nanti anak 4 tahun itu tahu bahwa handphone tidak menjadi kebutuhan utama tapi ada di orang tuanya. Wallahualam. Ya syukran jazakallah khair. Ini Ustadz karena waktu kita juga sangat terbatas ini ya. Kita sebentar lagi akan kita akhiri. Ini mohon maaf buat jemaah yang ada di sini yang barangkali masih punya pertanyaan juga di kolom chat di online ya. Ada juga yang masih bertanya nih, cuma hanya waktu juga nih yang membatasi kita. Barangkali ada kata penutup, kalimat penutup dari Ustadz yang ingin disampaikan yang perlu kita ketahui dari Ustadz, silakan. Iya, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Apa yang nggak kita berikan kepada anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi nanti ketika anak udah gede nyebelin banget, sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas haknya tak diberikan di masa kecil. Maka tugas kita kalau anak masih kecil jangan berutang. Kenali kebutuhan anak, kenali tumbuh kembang anak, berikan sekarang. Karena tagihan-tagihan anak ini kalau di masa dewasa utangnya kayak bank konvensional, banyak bunganya.
yang membuat kita itu berderai air mata. Ya Allah, susah banget ya, perasaan dan nasihatin. Kenapa? Inilah sekarang para ahli menyebabkan perilaku manusia yang terjadi di masa dewasa adalah apa yang diberikan orang tua masa kecil. Ini disebut parenting debt, bahkan lebih fatalnya kalau mengalami parenting pain. Maka handphone akan terus bermetamorfosis, teknologi akan terus bermetamorfosis. Apa yang harus kita antisipasi? Jangan fokus kepada virus di luar, tapi fokuslah membangun imunitas di dalam. Imunitas yang pertama adalah namanya emotional bonding. Maka kata kunci dalam mengasuh anak, zaman silakan canggih, perubahan selalu terjadi, teknologi nggak akan kita kendalikan, tapi ada satu yang nggak boleh lupa yang akan terjadi sampai kapanpun. Good connection, good relationship. Selagi hubungan anak dengan kita baik, dekat secara batin, mereka nyaman dengan kita, mereka gampang banget tak akses kita, mereka akan menganggap dunia luar itu hanya bunga-bunga, tapi fokuslah kepada tamannya itu ayah dan bundanya. Wallahualam. Luar biasa Ustadz Benri. Memang setiap kajian Ustadz Benri ini selalu merasa kurang waktu kita. Harusnya seminar nih Ustadz ya. Ya, terima kasih kepada para jamaah yang sudah menempatkan waktu di sini. Pak Hilmi Panigoro, terima kasih atas kesediaan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih juga kepada para jamaah yang ikut melalui Zoom. Insya Allah kita masih ada kegiatan lainnya ya di pekan ini. Ada di hari Rabu dan hari Kamis. Jumat. Hari Kamis akan ada kegiatan dengan Ustadz yang lainnya. Sebagai penutup, barangkali mau ditutup doa dulu Ustadz, singkat. Mari kita tutup dalam doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal hujjikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya masrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Benri dan para jemaah semua. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi para jamaah yang online pun offline, juga Ustadz juga